Selamat sore, nama saya Fauzan dan narasumber kami Isnaini Ahmadi. Kami sebagai satu kelompok akan menjelaskan tentang pendulum terbalik. Untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh saudara Isnaini Ahmadi. Silahkan. Ya, ini adalah ilustrasi dari pendulum terbalik di atas sebuah kereta. Jadi pendulum ini tidak stabil, dia bisa dengan mudah jatuh ke bawah. Dan pada video ini akan dijelaskan cara pengontrolan, tentunya dengan memodelkan pendulum ini agar dapat dikontrol sehingga tetap tegak lurus. Pertama, di sini ada theta. Theta adalah sudut antara garis vertikal dengan batang, dan U di sini adalah gaya kontrol untuk menjaga batang tetap tegak lurus, dan X adalah output di mana kereta digerakkan ke samping untuk menstabilkan batang. Pertama, ditentukan dulu pusat massa dari batang dan kereta ini. Dilihat di sini tanpa beban, diperkirakan pusat massa ada di titik P sini. Nah, setelah itu ada dua objek yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah batang. Dan kedua adalah kereta. Gelap. Kenapa itu? Kereta. Satu, pada batang ini tentu ada gerakan horizontal, lalu ada gerakan vertikal ke atas dan ke bawah, dan gerakan rotasi memutar. Untuk gerakan horizontal batang, ini adalah body diagram dari sistem. Di batang ada gerakan ke atas, gerakan vertikal yang ditandai dengan huruf V, dan gerakan ke samping ditandai dengan simbol H. Untuk gerakan horizontal, diketahui H sama dengan ketebalan, H sama dengan massa dikali percepatan dalam sumbu X, sama dengan turunan 2 kali ketebalan dari X. Untuk melihat gaya-gaya yang bekerja pada batang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sini adalah gaya Y, sini
Sini X, XG, dan sini adalah X. Ini adalah batang, dan antara batang dan sumbu Y adalah theta. Sebuah pendulum terbalik di atas kereta butuh dikendalikan agar posisinya tetap tegak dengan cara memberikan gaya kontrol U kepada kereta. Besaran yang ingin dikontrol adalah X dan theta. Theta adalah sudut batang terhadap sumbu Y, dan X adalah perpindahan kereta. Gaya-gaya yang bekerja pada batang adalah gaya horizontal, vertikal, dan rotasi. 1. Gaya rotasi. Salah. 1. Salah. Memorinya penuh kan? Aduh, salah. Itu adalah horizontal. Pada gerak horizontal, gaya disimbolkan dengan huruf H, dan untuk gerak vertikal disimbolkan dengan huruf V. Gaya horizontal adalah dituliskan dengan H, tipis banget. H sama dengan massa batang dikalikan dengan percepatan pada sumbu X, sama dengan massa batang dikali turunan pangkat 2 dari X, sama dengan massa dikali turunan kuadrat dari L. L adalah panjang batang, dan L sin theta. L sin theta adalah bidang di depan sudut ditambah dengan X pergerakan kereta. Yang kedua adalah gaya vertikal. Gaya vertikal disimbolkan dengan huruf V. Gaya ke atas dikurangin dengan berat dari batang, sama dengan massa dikali percepatan ke sumbu Y. V kurang mg sama dengan massa dikali turunan kuadrat Y. Sama dengan V dikurang mg M kali turunan 2 kali dari L cos theta. Yang ketiga adalah rotasi. Rotasi disebabkan oleh torsi.
torsi yang disebabkan oleh gerak vertikal dikurangi dengan torsi yang disebabkan oleh gerak horizontal. Torsi sama dengan momen inersia benda dikalikan dengan percepatan sudut, sama dengan torsi gerak vertikal adalah gaya vertikal yang disimbolkan dengan V dikali dengan panjang lengan yang tegak lurus dengan V, yaitu L sin theta, dikurangi dengan gaya horizontal H dikali dengan lengan yang tegak lurus dengan gaya H vertikal, itu L cos theta. Nah, ini persamaan rotasi. Ini persamaan vertikal dan ini persamaan horizontal. Ini adalah komponen gaya yang bekerja pada batang. Setelah batang, kita harus memperhitungkan gaya yang bekerja pada kereta. Seperti kita ketahui, gaya adalah massa kereta, massa besar, dikalikan dengan percepatan sama dengan U, gaya kontrol, dikurangi dengan H. H adalah gerak horizontal dari batang, sama dengan massa turunan 2 kali turunan kuadrat dari X, sama dengan U dikurang H. Ini adalah persamaan keempat, persamaan pada kereta. Kembali ke persamaan rotasi. Momen inersia double dot theta sama dengan VL sin theta dikurang HL cos theta. Karena batang ingin dipertahankan agar tetap tegak lurus, vertikal, maka theta pun akan semakin kecil. Jadi theta pada cos sama dengan 1, hilang, dan pada sin dengan menggunakan pendekatan trigonometri akan menghasilkan theta. Hasilnya momen inersia theta kuadrat double dot sama dengan V dikali L theta dikurang H L. Ini adalah persamaan dengan theta yang dianggap sangat kecil. Persamaan ini
Oh, mentok Jan, bisa baru lagi nggak? Ya New udah. aja ya, tapi hilang ini. Iya. Hapus saja, karena penuh layarnya saya hapus saja. New. New hilang kan? Kamu mau manual apa? Semua hilang. Hapus saja. Sorry ya Jan, apa? Lagi apa? Telah diketahui gaya horizontal pada batang adalah M turunan kuadrat dari L sin theta ditambah dengan X. Sin theta dengan sudut yang sangat kecil mendekati 0 akan diperoleh M d per T kuadrat kali L theta plus X sama dengan H. L tidak mengalami perubahan, theta mengalami perubahan, sehingga theta double dot ditambah X double dot. Ini adalah persamaan gaya yang bekerja pada sumbu X dengan theta yang sangat kecil. Selanjutnya adalah gaya yang bekerja pada sumbu vertikal. V min mg sama dengan m kali d kuadrat per dt kuadrat kali L cos theta sama dengan V dikurang mg m dikali turunan kuadrat dari L, karena cos theta ketika theta mendekati 0 sangat kecil akan sama dengan 1. Jadi sama dengan V min mg sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan pada L, jadi turunannya adalah 0. 0 dikalikan dengan M sama dengan 0. Dengan kata lain, V sama dengan mg. Pada theta yang sangat kecil sehingga mendekati 0, gaya yang bekerja ke bawah sama dengan gaya yang bekerja pada vertikal sama dengan berat dari batang. Sekarang gerak pada kereta. Diketahui gerak pada kereta adalah M d kuadrat per dt kuadrat X sama dengan gaya kontrol dikurangi gerak horizontal. Sama dengan M, ini M besar, massa dari kereta, X double dot sama dengan U dikurangin H. H adalah M
kali panjang kali theta double dot plus X. Oh, sorry. Kelupaan M. Belum dikali M. MX. Nah, ini baru benar. Double dot. MX dikurangi MX double dot kurangi M L theta double dot. Enggak. Ini bentuknya belum cantik. X double dot semua dipindah ke sisi kiri. X double dot ditambah M. Ini M besar massa kereta dan ini M kecil massa batang. Ditambah M L double dot sama dengan U. M massa kereta ditambah massa batang X double dot ditambah M L theta double dot sama dengan U. Ini adalah persamaan pada gerak rotasi ketika sudut sangat kecil. Salah. Ini adalah persamaan pada kereta ketika batang tegak atau theta sangat kecil. Yang terakhir adalah rotasi pada sudut yang sangat kecil. Mana rotasi? Ini adalah persamaan rotasi karena momen inersia kali theta double dot sama dengan V dikali L theta dikurang HL. Momen inersia dikali theta double dot sama dengan V L theta dikurang HL. Nah, V dan L pada batang tegak lurus dimasukkan ke dalam persamaan ini. Jadi I theta sama dengan V sama dengan MG kali theta dikurang H adalah ML theta kuadrat double dot plus MX double dot dikalikan dengan L. Momen inersia theta double dot sama dengan MG dikali L dikurang M L kuadrat theta ditambah M L X double dot dan dipindah-pindah sisi sehingga didapat I plus ML kuadrat double dot
theta plus M L X double dot sama dengan in G L theta. Wow. Ini adalah persamaan pendulum terbalik di atas sebuah kereta tanpa massa, tanpa beban. Nggak ada beban. Relax. Ketika batang ditambahkan beban, maka massa akan massa akan terkonsentrasi pada beban, sehingga momen inersia batang bisa diabaikan dengan I di batang sama dengan 0. Dengan I sama dengan 0, maka persamaan menjadi ML kuadrat theta double dot tambah ML X double dot sama dengan MGL theta. Dan gerak kereta ini adalah ML kuadrat theta double dot tambah ML X double dot. Jika semuanya dibagi L, akan menjadi ML theta double dot plus MX double dot sama dengan MG theta. Dimasukkan dengan bukan H. Disubstitusikan dengan persamaan gerak pada kereta M plus M kecil X double dot tambah ML theta double dot sama dengan U. Didapat persamaan MX, ini M besar, MX sama dengan U dikurang MG theta. Ini dan G theta kali M
plus M besar plus M kecil dikurang U sama dengan M L theta. Ini adalah persamaan akhir, persamaan diferensial dari X dengan derajat terbesar X pangkat 2, dan ini adalah persamaan dengan derajat terbesar theta pangkat 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan lanjutan dari saudara Iis yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu setelah menemukan mx double dot dan tetanya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat state variable. State variable di sini adalah definisinya yaitu berupa output yang nantinya akan dimasukkan dalam state space dalam bentuk akhirnya. State variable. State variable yaitu ada x1, kita haruskan x1, x2, x3, x4. Itu yang pertama adalah theta x1, x2 theta dot, yang dimana theta adalah sudut yang dibentuk antara batang dengan sumbu Y tegak lurus terhadap X, dan theta dot adalah kecepatan sudut. Berikutnya adalah X3, yaitu X berupa jarak dan turunannya X dot berupa kecepatan. Nah, output ini adalah berupa sudut, tulisan jelek, terhadap sumbu vertikal, dan sumbu vertikal yang dimaksud adalah sumbu ini, sumbu Y, dan terhadap kereta dengan beban M. Dari persamaan yang sudah diutarakan sebelumnya, x1 dot turunannya diperoleh yaitu theta dot yang merupakan x2. Nih, x2. Selanjutnya adalah x2 dot, yaitu theta double dot yang merupakan percepatan sudut. Bisa kita tulis yaitu G ya, dilanjutkan, yaitu adalah G theta G theta
dikalikan massa kereta M besar dijumlahkan dengan M kecil, yaitu massa dari pendulum sendiri. Massa dari pendulum sendiri lalu per massa pendulum dikalikan panjang pendulum ini M dikalikan L, dikurangi U yang sudah dideklarasikan sebelumnya per ml. Lagi sama dengan X1 X1 yang tadi ya, yaitu theta dikalikan M tambah M tambah per M L kalikan G dikurangi U per ml. Ini baru sampai X2 dot. Ya, berikutnya adalah X3 dot. X3 dot. Yang merupakan X dot yang sebelumnya adalah X4. Berikutnya adalah X4 dot. Dengan X2 dot yang merupakan percepatan kedua jarak, yaitu U per M, M besar M, dikurangi MG theta per M. Yang bisa dijabarkan lagi yaitu min M per MG kalikan X1. Tadi kan sudah disebut X1 adalah theta ditambah U per M. Kita lanjut lagi, dari tujuan awal pendulum terbalik ini yang ingin kita cari adalah outputnya, yaitu Y1 sama dengan X1, di mana X1 tadi adalah theta. X1 juga adalah theta, yaitu berupa sudut yang dibentuk antara bidang tegak dengan kemiringan pendulumnya. Dan yang kedua adalah Y2, yang tidak lain adalah X3. X3 tadi sudah disebutkan bahwa X3 adalah jarak sama dengan X dengan theta. X ini adalah perpindahan dari kereta secara horizontal, karena kereta hanya pada kasus ini hanya bergerak secara horizontal. Kita lanjutkan lagi yang sudah kita peroleh tadi dari masing-masing X1 dot, X2 dot, X3 dot, X4 dot, kita bentuk dalam state space.
state space-nya itu yaitu 1 dot, 2 dot, x 3 dot, x 4 dot. Bisa tinggal dipindah aja. Dari x1 nya sendiri tadi x1 dot sama dengan x2, jadi urutannya formatnya dulu x1, x2, x3, x4. Jadi x1 dot sama dengan x2, jadi tinggal kita tulis 01, x1 dot sama dengan x2, kemudian x2 dot sama dengan m plus m kecil, ini m besar ke m kecil kalikan g, kalikan l maksud saya, kalikan l per g kalikan g, kemudian berikutnya adalah x3 dot, yaitu perlu diketahui, saya ingatkan sebelumnya, x3 dot adalah x3 dot sama dengan x4. Jadi di sini, jadi nanti tulis 1, misalnya 0. Yang terakhir adalah x4 dot. x4 dot adalah ini min mg, ya ini min m per m besar kalikan g, misalnya 0. Kemudian komponen penambahnya ini ya ini yang ada jumlahannya. Yang pertama x1 dot itu sama dengan x2, jadi nggak ada penambahan 0. Kemudian x2 dot yaitu ada dikurangi min seper ml, x3 dot 0 nggak ada, dan yang terakhir x4 dot adalah seper m. Semuanya itu dikalikan u. Lanjut lagi, dulu outputnya yaitu Y1, Y2. Y1 yaitu theta yang bisa disebut dengan sudut pendulum, dan Y2 adalah X berupa jarak horizontal perpindahan dari kereta, yaitu X1, X2, X3, salah. X4. Ya ini, Y1 itu berupa X1. X1 jadi adalah theta, jadi theta aja, sisanya 0. Y2 adalah jarak, yaitu X, yaitu 3. Ini adalah bentuk state space-nya. Sekian dari saya. Terima kasih.